Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-hukmu ar-rabi'u al-hukmu ar-rabi'a asyar, hukum yang ke-14. Ma huwa al-i'tikaf wa fi ayyil masajid ya'takif? Apa yang dimaksud dengan i'tikaf dan masjid di manakah yang seharusnya untuk ditempati untuk i'tikaf? Qala Syafi'i rahimahullah, al-i'tikaful lughawi, i'tikaf ditinjau dari bahasa adalah mulazamatul mar'i li syai' wa hafsu nafsihi alai. Jadi yang dimaksud i'tikaf secara bahasa adalah menetapnya seseorang pada sesuatu dan menahan dirinya pada sesuatu tersebut. Misalkan kalian menetap di sini ya berjam-jam berlama-lama di sini, maka namanya i'tikaf. Tanpa di masjid, yang penting di mana saja. Jadi i'tikaf secara bahasa ini bisa yang baik, bisa yang buruk pun juga bisa. Birran kana wisman, yang baik atau yang buruk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqufuna ala asnamin lahum. Mereka itu beriktikaf di depan patung-patung mereka. Jadi menahan diri mereka di depan patung-patung mereka. Tapi iktikaf ini kalau dalam syariat mempunyai arti khusus, yaitu al-mukthu fi baitillahi bi niyatil ibadah. Menetap atau menahan diri di masjid Allah, di masjid atau di Baitullah dengan niat ibadah. Kalian menetap di masjid dengan niat beribadah, maka namanya i'tikaf. Wa huwa minasyara'i'il qadimah, dan i'tikaf termasuk syariat terdahulu. Qala Allah Ta'ala, wa tahhir baitiyal qaifina wal qaimina war ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang ibadah, war ruk'is sujud. Wa qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan janganlah kalian semua para lelaki di sini berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian ada dalam masjid sedang iktikaf. Wa yushratu fil iktikaf ay yakuna fil masjid, dan iktikaf itu harus ada di masjid. Jadi enggak boleh iktikaf di rumah ya. Jadi enggak dikatakan iktikaf. I'tikaf di musholla bagaimana hukumnya? Tidak dikatakan i'tikaf. Jadi i'tikaf harus di masjid. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, bukan fil buyut. Wa qad waqa'a al-ikhtilaf fil masjidil ladzi yakunu fihi al-i'tikaf ala aqwal. Jadi apakah i'tikaf itu di masjid manapun atau hanya ada masjid-masjid tertentu yang boleh untuk ditempati sebagai tempat i'tikaf? Qala ba'duhum al-i'tikafu khasun bil masajidits tsalatsa. I'tikaf harus ada di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua Al-Masjidun Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Berarti kalau menurut pendapat ini kita tidak pernah i'tikaf. Karena kita tidak mengunjungi Masjid Haram. Insyaallah kita semua nikah berhadirin nikah, insyaallah nikah bekal mengunjungi ke masjid setelah nikah. Amin. Wahiyya masajidul anbiya. Masjid yang 3 ini adalah masjid para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wasadallu bi hadis, dan mereka mendapat ini berdalil dengan hadis la tashuddar rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian perjalanan kecuali pada 3 masjid. Al hadis wa huwa qaulu Sa'id ibn al-Musayyab. Ini pendapat ini adalah pendapat Sa'id ibn al-Musayyab. Ini adalah termasuk salah satu tabi'in. Pendapat yang kedua, qala ba'dhum la i'tikafa illa fi masjidin tajma'u fihi al-jama'ah. Ini agak lebih luas lagi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya i'tikaf harus di masjid yang bisa menampung jamaah yang banyak, seperti Masjid Jami, Masjid Agung, ya, Agung Syuhada, Masjid masjid Jami lah gitu. Kalau masjid tidak jami, ya, kecil misalkan, ya nggak boleh jamaah, nggak boleh i'tikaf di sana. Ya, harus yang menampung jamaah yang banyak. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud wa bihi akhadha al-Imam Malik rahimahullah fi ahadi qawlaihi. Wa qala al-jumhur yajuzu al-i'tikaf fi kulli masjid. Nah, ini kasih saya. Boleh kata jumhur i'tikaf di masjid manapun minal masajid li umumi qauli ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Al-masajid ini umum. Di sini tidak ada qaid wa antum aakifuna fi masajid tsalatsa, enggak ada. Atau fi masajidil jami'ah, enggak ada. Wa huwa sahih, dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih.
Li'anna al-ayata lam tu'ayyin masjidan makhsusan, karena ayat sendiri tidak menentukan masjid tertentu, fayabqal lafdhu ala umumi, sehingga lafaz tetap dilarikan akan keumumannya.